Celia berkata, "Sepertinya mereka mau membuatmu cacat, bukan mau membunuhmu." Dengan rasa geram yang luar biasa, William pun mengutuk Jacob. Hey, subscribe! Apakah mobil ini beneran aman? Iya, pengemudinya akan baik-baik saja, kecuali kalau ada rudal. Hah? Sehebat itu? Benarkah? Itulah sebabnya harganya sangat mahal. Bahan-bahannya anti peluru, tahan terhadap serangan, ya walaupun gak cukup kuat untuk perang. Tapi ini sudah cukup bagus banget. Di dalamnya sudah ada filter khusus, gas beracun gak akan bisa masuk. Wah, mobil yang bagus. Perkataanku tadi hanya untuk mengujimu. Sampaikan terima kasihku pada kakek Ronald. Gak tahu malu. Sin pun berpindah ke dalam rumah sakit. Terlihatlah Carter yang masih bersama para pelacurnya. Carter yang telah disakiti William pun terus mengutuk akan membuat William hancur dan mendapatkan Lindsay. Para pelacur yang melihat Carter terus emosian pun mencoba menghibur dan akan memberikan pelayanan yang bagus. Mendengar ide bagus itu, Carter pun setuju. Pelacur pun masuk ke dalam selimut dan mulai bekerja. Dan beberapa menit kemudian, Carter menendang pelacur itu. Carter heran, kenapa Johnny miliknya terus lemas dan tidak bereaksi apapun saat pelacur itu bekerja. Beberapa saat, dia pun sadar bahwa ini adalah ulah dari William. Carter yang panik meminta pelacur untuk memanggil dokter. Dan Sin pun berpindah di luar kampus. Terlihatlah William yang sudah ada di sana bersama Lindsay dan Winona. William yang sudah tahu bahwa Lindsay ingin menuruti perintah keluarga Yorda pun menasehatinya. William berkata bahwa Carter itu pecundang dan dia nggak pantas bersama Lindsay. Namun Lindsay tetap saja menangis. Dia masih memikirkan nasib keluarganya yang akan ditindas jika dia tidak menikah dengan Carter. Dengan tegas, William meminta Lindsay untuk tidak peduli dengan mereka, karena bagaimanapun, jika mereka ditindas, mereka hanya akan kehilangan uang mereka, dan itu nggak sebanding dengan kebahagiaan Lindsay. Lindsay pun terdiam. William yang sadar bahwa Lindsay sudah dewasa pun memintanya untuk memutuskan hal ini sendiri. Dan William pun pergi, sambil mengingatkan satu hal pada Lindsay. Hiduplah untuk dirimu sendiri. Melihat William pergi, Winona pun memberi saran pada Lindsay untuk meminta maaf pada William. Karena bagaimanapun, mereka sudah susah payah untuk berdamai. Lindsay, yang masih saja mementingkan keluarganya malah menyuruh Winona untuk menyampaikan maafnya pada William. Lindsay dilahirkan oleh ayah ibunya, dan dia nggak akan bisa mengabaikan mereka begitu saja. Mendengar perkataan itu, Winona pun berkata bahwa Lindsay sangat bodoh. Lindsay nggak perlu mengabaikan ayah dan ibunya. Jika perusahaan keluarga Yorda hancur, William juga bisa untuk membantu ayah dan ibunya hidup normal. Lindsay yang sadar pun terfikir bahwa dia hanya perlu belajar dan bekerja dengan baik, dan dia pasti akan bisa menghidupi orang tuanya. Bahkan kalau Lindsay nggak bisa, masih ada William yang bisa membantunya. Lindsay yang telah menemukan senyumnya kembali pun berlari dan berkata bahwa dia tidak perlu memikirkan keluarga Yorda lagi, dan dia akan kembali ke rumah sederhana milik William. Dan Sin pun berpindah di villa keluarga Anjaya. Terlihatlah William yang sudah berada di sana. Bapak kecantikan bisa-bisanya mencariku. Ini mengejutkan banget. Kau berani datang ke wilayahku. Apa kau gak takut aku akan membunuhmu? Perkataanmu kurang tepat. Seolah-olah kalau aku nggak berada di wilayahmu, kau nggak akan menyerangku. Bukankah begitu, Jacob? Mungkin kau belum paham. Sejak kau memasuki wilayahku, kau udah nggak bisa mengendalikan hidup dan matimu sendiri. Katakanlah apa tujuanmu? Ada banyak cewek di dunia ini. Bilang pada adik bajinganmu itu untuk nggak mengganggu Lindsay lagi. Dengan begitu kita akan damai. Bagaimana? Sepertinya kau nggak paham dengan situasimu sendiri. Aku sebagai kakak, kalau nggak bisa membiarkan adikku mendapatkan cewek yang diinginkan, bukankah itu konyol banget? Kecuali dia sendiri yang nggak mau menikah dengan Lindsay. Kalau nggak akan ada yang bisa menghentikannya. Benarkah? Maksudmu kalau dia sendiri yang mau mundur, keluarga Anjaya akan berhenti? Kenapa? Apakah kau punya cara agar adikku menyerah? Nomor asing? Sepertinya orangnya menelpon. William, aku batalkan pernikahannya. Aku batalkan. Kau siapa? Aku nggak punya anak. Pernikahan apa yang mau kau batalkan? Kalau mau jadi menantuku, kau perlu menunggu 20-30 tahun lagi. Sialan. William, jangan pura-pura. Aku tahu pasti kau yang melakukan sesuatu padaku. Dokter bilang hormonku sangat kacau. Aku nggak akan bisa berereksi selama 1 tahun ataupun seumur hidup. Apa urusannya denganku? Apakah kau punya buktinya? Dasar idiot. Itu suara Carter. Apa yang kau lakukan padanya? Aku nggak melakukan apa-apa. Jangan sembarangan memfitnah.
kenapa kau nggak angkat teleponnya? Sudahlah, itu hanya spam. Jika kau mau, kau angkat saja. Sialan, berani-beraninya kau mematikan telepon dariku. Kau tunggu saja, aku sudah suruh orang untuk menghajarmu. Setelah Carter tahu bahwa itu adalah kakaknya, dia pun menangis dan mengadukan perbuatan William. William yang mendengar percakapan itu pun tertawa kecil. Setelah selesai, Jacob membanting ponsel William dan meminta William untuk menyembuhkan adiknya. Carter sudah bilang dia akan membatalkan pernikahannya. Jika Jacob menjamin keluarga Anjaya untuk nggak mengincar Lindsay lagi, William bisa membantu untuk menyembuhkan Carter, dan jika tidak, William akan membuat keluarga Anjaya putus keturunan. Namun Jacob tidak gentar. Dia berkata bahwa William nggak sepenuhnya paham tentangnya. Dia memanggil satu bawahannya, karena di negara Farika kekurangan cewek, dan terutama yang berkulit putih. Jacob meminta bawahannya untuk menangkap Ketty dan menjualnya ke negara Farika. Mendengar hal itu, seketika, William pun murka dan ingin maju untuk menghajar Jacob. Namun, anak buah Jacob langsung menarik pelatuk senjata mereka. Tidak selesai di situ. Jacob pun menyuruh bawahannya untuk mengirimkan orang untuk mengurus Winona. Melihat Jacob yang semakin kelewatan, William pun semakin marah dan menyuruh Jacob untuk menarik semua perintahnya. Jacob yang melihat William terus mengancamnya pun gak peduli dan menyuruh bawahannya untuk melaksanakan perintahnya. Namun, sesuatu pun terjadi pada bawahannya. Bukan hanya satu, melainkan mereka semua yang berada di situ ikut jatuh dan tidak memiliki tenaga. Jacob pun bertanya, apa yang telah William lakukan? William yang sudah geram pun tidak banyak omong dan langsung menerjang Jacob hingga terpental dan hidungnya pun mengalami kebocoran. William menarik baju Jacob dan mengembalikan perkataannya. Sepertinya kau yang gak paham situasinya. William pun langsung memberi pendaratan tangannya ke titik awal di mana kakinya mendarat. Dengan teknik energi ratum yang dimilikinya, tentu saja ini rasa sakit yang luar biasa bagi Jacob. William ingin mengakhiri hidup Jacob, namun dengan nafas yang tidak beraturan, Jacob pun menakuti William bahwa dia memiliki trik cadangan. Ketty dan Winona selalu diawasi diam-diam oleh anggota geng Rauga, dan kalau terjadi sesuatu pada Jacob, William hanya akan menemukan mayat Ketty dan Winona. William yang gak bodoh pun tahu kalau itu hanyalah trik dan Jacob pasti berbohong. Jacob yang tahu William menganggapnya berbohong pun meminta William untuk bertaruh. Selama Jacob gak mati, semua masih bisa dibicarakan. Dan jika Jacob mati, William akan menyesal seumur hidup. William yang berharap Jacob bisa menepati janjinya pun melepaskannya. Jacob meminta obat penawar untuk tubuhnya, dan dia akan berjanji gak akan mengganggu orang-orang di sekitar William, termasuk Lindsay. William yang percaya bahwa Jacob yang sebagai ketua geng Rauga akan menepati janjinya pun memberikan bubuk penawar pada Jacob. Setelah tubuh Jacob sudah pulih, dia meminta William untuk menyembuhkan orang-orangnya yang masih tergeletak. William yang tidak bodoh pun menolaknya. Bisa saja, ketika mereka pulih, mereka langsung menyerang William. Namun, hal yang tidak terpikirkan oleh William pun terjadi. Ada beberapa anak buah Jacob yang datang untuk mengantarkan sebuah berkas. William yang panik pun langsung ingin mengajar mereka. Namun William lupa dengan Jacob yang gak selemah yang dibayangkannya. Jacob yang melihat adanya kesempatan pun langsung menghajar William dari belakang. Dengan sekali tendangan, William langsung terpental menghantam dinding dan mengalami pendarahan pada mulutnya. Melihat William yang sedikit gak berdaya, Jacob langsung meminta bawahannya untuk mengikat William. Melihat Jacob yang gak menepati janjinya, William pun sangat geram. Namun di saat seperti ini, William gak akan bisa apa-apa. Jacob pun mendekati William dan berkata, aku adalah bos mafia, selama hasilnya bagus. Aku bisa menggunakan cara sekotor apapun. Dengan tertawa kecil, William berkata bahwa ketua geng Rauga hanyalah orang licik dan rendahan. Jacob yang sudah mendapatkan hasilnya pun menyuruh William untuk memakinya sepuas hati William. Jacob pun memerintahkan para bawahannya untuk mengurung William dan meminta obat penawar untuk Carter. William yang sudah terancam pun memberitahu bahwa dia memiliki trik cadangan. William pun meminta Jacob untuk menekan perutnya. Jacob yang merasa itu hanyalah trik konyol pun tidak memperdulikan dan dia pun pergi. Sedangkan William telah dimasukkan ke dalam mobil dan akan dikurung di sebuah tempat. Setelah sampai, William pun kagum melihat ruangan interogasi milik mereka yang bagus. Om Botak pun memberitahu bahwa di gedung ini telah dipenuhi oleh orang-orang mereka, dan Om Botak pun meminta William untuk menyerahkan obat penawar untuk Carter, dan jika tidak, mereka akan mematah-matahkan tulang William. William yang mendengar perkataan itu hanya tersenyum dan mulai mengeluarkan teknik energi ratum. Dalam waktu singkat, dia pun sudah terlepas dari ikatannya. Melihat William yang telah bebas, para Om Botak pun sangat terkejut dan takut,
Dan William pun berkata, sekarang kita lihat, siapa yang tulangnya akan dipatahkan. Dan scene pun berpindah ke sebuah ruangan. Terlihatlah Jacob yang sedang memikirkan William. Bagaimanapun jika Petamli mendapatkan kabar buruk pada William, mereka pasti akan mencari sebabnya. Dengan kemampuan Petamli, mungkin gak akan butuh waktu lama untuk menemukan keberadaan William. Carter pun berencana untuk melepaskan William, namun dia harus mendapatkan obat penawar untuk Carter terlebih dahulu. Di saat-saat itu, Jacob yang sebenarnya penasaran dengan perkataan William yang sebelumnya pun mencoba menekan perutnya. Naasnya perkataan William memanglah benar. Setelah perut Jacob disentuh, dia langsung merasakan badannya menjadi lemah kembali. Dengan sedikit kepayahan, Jacob pun bergegas untuk pergi ke tempat William ditahan. Singkat cerita, Jacob pun sampai. Dia terkejut melihat suasana yang begitu kacau. Anak buahnya sudah sekarat dibantai oleh William. William berkata, Jacob, kalau kau terlambat sedikit aja, mungkin aku udah membunuh mereka semua. Jacob pun geram dan marah. Dia menyerang William dengan teknik bela diri kunonya. William yang gak mau kalah, juga mengeluarkan teknik energi ratum yang dimilikinya. Gila, tenaga dalamnya kuat banget. Meskipun aku udah tahu bahwa dia punya tenaga dalam, tapi aku nggak menyangka dia sekuat ini. Dia kuat banget. Kalau aku diserang beberapa kali lagi, lenganku bisa-bisa akan patah. Aku nggak boleh menyerangnya hanya dengan kekerasan. Wah, kau emang ahli bertarung, apakah kau mau lagi? Haya, Hah? Dari atas. Ah, sial! Tinjuannya hanya tipu muslihat untuk mengalihkan perhatianku. Di bawah. Sel tipu muslihat lagi. Kok nggak terasa? kau cari mati. Hiya! Setelah beberapa saat mereka pun sama-sama kelelahan. Dengan napas yang sudah berantakan, Jacob pun berkata bahwa nggak banyak orang yang bisa bertarung sampai tahap itu dengannya, dan dia memuji William sebagai lawan yang hebat. Namun William tidak ingin dibandingkan oleh orang rendahan seperti Jacob. Jacob pun tertawa kecil dan meminta William untuk menyudahi pertarungan, karena mereka sama-sama sudah kehabisan tenaga. Sambil mengeluarkan obat pemulihan, William berkata, siapa yang kau bilang sudah kehabisan tenaga? William pun memakan bubuk obat itu, dan tubuhnya menjadi full energi. Melihat William memakai bubuk obat, Jacob pun langsung terkejut, dan berkata bahwa William sangat licik. William pun berkata, aku adalah ahli obat. Wajar saja kalau membawa obat luka saat bertarung. Sambil melangkah maju, William pun meminta Jacob untuk menyiapkan kata-kata terakhirnya. Namun, tiba-tiba, Jacob mengeluarkan pistol dan menembak kaki William. William pun bilang bahwa Jacob licik karena menggunakan pistol. Jacob pun berkata, sebagai ketua mafia, wajar saja aku membawa senjata. William yang sudah terkena tembakan, tentu saja nggak bisa bergerak banyak. Hal itu membuat Jacob pede dengan kemenangannya. Dan tiba-tiba, Jacob pun batuk berdarah. William menjelaskan, karena gerakan Jacob begitu heboh, hingga mempercepat sirkulasi darahnya, dan sekarang, racunnya sudah menyebar ke seluruh tubuh. Itu akan menyebabkan perut Jacob terbakar, dan itu sangat sakit. Jacob pun merasa geram akan tipu daya dari William. William pun berkata bahwa Jacob nggak akan bisa bermain tipu daya bersamanya. Dan tiba-tiba, terdengarlah suara langkah beberapa orang yang akan masuk. Dan ternyata, itu adalah wakil ketua geng, Rauga, dan beberapa pasukan mereka. Melihat beberapa pasukan datang, William yang sudah terpojok pun mencoba untuk santai dan menyindir Jacob. William berkata, bukan hanya menggunakan pistol, tapi juga memanggil bantuan. Lagi asik-asik bicara, William pun diserang oleh satu om botak. Setelah jatuh, mereka pun menahan William. William yang sudah kalah jumlah memilih untuk tidak melawan. Jacob yang melihat William telah terpojok menggunakan kesempatan untuk meminta obat penawar untuk dirinya dan untuk Carter. Jika William tidak memberikannya, William gak akan bisa melihat Ketty dan Winona lagi. William yang mendengar Jacob akan menyakiti orang-orang tercintanya membuat William semakin geram. Jacob pun menyuruh Omar untuk menghubungi orang-orang yang sedang mengawasi kedua wanita itu untuk segera turun tangan. Namun tiba-tiba, ada darah yang menetes mengenai ponsel Omar. Omar merasakan dirinya sangat pusing. Dia pun bertanya apa yang telah terjadi. Begitupun dengan 3 om botak. Mereka juga merasakan hal yang aneh dalam tubuh mereka, dan tidak lama dari itu, mereka pun tewas. Jacob yang panik mencoba untuk membangunkan Omar. Namun tidak ada respon dari Omar. Dengan amarah yang menggebu-gebu, Jacob pun bertanya, apa yang telah dilakukan William? Dengan santai William menjelaskan bahwa dia hanya menggunakan obat. Dia pergi ke sebuah geng mafia besar, mana mungkin gak membawa obat ganas. William sudah mendengar suara
saat mereka menaiki tangga. Di saat itulah, William menaburkan bubuk obatnya. Bubuk obat itu sangat mematikan. William terpaksa membawa obat itu untuk melindunginya.